Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Yang sedang dalam keadaan sakit, semoga kalian cepat sembuh ya. Oke, hari ini insya Allah akan menjadi episode yang ke berapa ya? 15 kalau nggak salah Pak, 16. Antara itulah, nanti aja lihat ya, jadi nomor berapa lupa. Ya Allah. Oke, kolega hari ini si akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Teralienasi. Yang terasingkan, diasingkan, yang asing lah, alien. Oke, kolega kita langsung masuk ke bait pertama. Angin-angin dingin menginjaki dedaunan, berlarian di sela-sela rutinitas kehidupan. Banyak manusia menanyai makna setiap kelelahan, takutnya mereka dihianati masa depan. Nah, kolega angin-angin dingin menginjaki dedaunan. Ya, nggak ada yang aneh lah ya sama ini. Mungkin sepertinya sekitar pagi hari lah. Angin-angin dingin menginjaki dedaunan. Biasanya nih. Ke bait kedua aja sekarang, ke baris kedua, berlarian di sela-sela rutinitas kehidupan. Nah, mulai agak masuk. Jadi si angin-angin ini yang berlarian menginjaki dedaunan itu dia berlarian nih di sela-sela kehidupan rutinitas kita keseharian, siapapun kita lah ya. Jadi untuk menambah suasana, mungkin lagi sibuk, ada angin, entah itu angin yang emang dari alam, ada angin buatan yang dari AC di dalam gedung-gedung tinggi. Banyak manusia menanyai makna setiap kelelahan. Nah, jadi banyak manusia yang di kesibukan, di kerutinitasnya itu dalam circle ya, siklus mereka dalam keseharian tuh mulai menanyakan makna dari kelelahan yang telah mereka alami setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Untuk apa? Untuk apa ya? Takutnya mereka dihianati masa depan. Nah, ternyata takutnya mereka itu dihianati oleh masa depan. Takut, atau bisa juga kita katakan mereka takut dihianati oleh hasil yang telah mereka upayakan dan dari usaha yang telah mereka lakukan. Takutnya dengan kesibukan mereka, pengorbanan mereka, baik waktu, keluarga, dan segala rupanya, ternyata hasilnya itu tidak maksimal. Ternyata mereka tidak mendapatkan hasil sesuai apa yang mereka inginkan. Agak menjadikan sih ya. Oke, ke bait berikutnya. Manusia modern serupa mayat hidup tanpa kesan, komponen seragam, sistem yang berulangan. Nah, jadi manusia modern, anggaplah ya, manusia modern sesuai zamannya dan kita hidup di saat ini, kita agak-agak, bukan semakin sih, terlalu ekstrim ya kalau semakin, agak mirip dengan mayat hidup tanpa kesan, karena kesibukan kita yang kerja di sebuah kantor atau yang mengerjakan proyek, yang sekolah, begitu terus Senin Jumat sibuk, Sabtu Ahad santai, atau mengerjakan hobi, atau pokoknya bukan santai sih, rutinitas yang di luar rutinitas Senin Jumat. Jadi Sabtu Minggu tuh rutinitasnya apa sih kalau musik tuh indinya lah gitu, indie rutinitas gitu. Jadi di luar rutinitas keseharian si Senin Jumat itu seperti olahraga, bermotoria, atau nongkrong di mana, pokoknya di luar rutinitas lah. Tapi kenapa jadi ngomongin itu ya, balik lagi ke si manusia modern serupa mayat hidupnya. Jadi manusia modern tuh bisa diidentikan dengan
sebuah makhluk yang apa ya, cenderung tingkat terserang kebosanannya cukup tinggi, cenderung apa yang merasakan depresinya juga cukup tinggi. Jadi karena tersebab oleh rutinitas mereka itu. Wah, agak gimana ya? Ya nggak gimana juga sih. Ya ini untuk yang bermasalah dengan kebosanan nih. Kalian nih para kolegaum yang terserang kebosanan, terserang kesuntukan, itu something happen with your daily routinity. Dan si bahasa Inggrisnya. Jadi itu mungkin kalian ada sesuatu dengan rutinitas keseharian dalam keseharian kalian tuh. Nah itu perlu dilihat nih, kenapa something happen di situ. Komponen seragam, sistem yang berulangan. Nah itu yang ditakutkan, tidak ada unsurnya have fun, tidak ada unsur selingan dari, karena terjebak banget tuh kolega kalau Senin Jumat begitu terus dan begitu terus itu berhari-hari, berminggu-minggu, bulan, tahun, itu membahayakan kesehatan jiwa kita. Itu bisa jadi bikin aral. Jadi jangan, ya cobalah kita lihat. Kita termasuk yang seperti itu enggak nih? Nanti kalau kita terlalu akut, kita jadi serupa ning maya tidur tanpa kesan itu gitu. Jadi yang ya apa ya kesannya? Nothing gitu loh, ada nothing. Bait berikutnya, hari-hari hanya ditandai dengan tidur. Hari-hari hanya ditandai bangun tidurnya matahari. Berangkat lelah, tiba di rumah pun memejam kembali. Waktu menjadi-jadi semakin cepat, harus diarung lari. Otak dan hati tak terhubung, juga teralienasi. Jadi hari-hari kita itu hanya ditandai dengan tukang pempek, bukan. Itu tukang pempek lewat. Jadi hari-hari kita itu hanya ditandai dengan bangun tidurnya matahari. Gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ya itu diksinya untuk menggambarkan si matahari yang bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Kayak kita lah ya gitu. Jadi hanya itu aja. Jadi nah ini ya itu tadi, bisa jadi tanpa kesan kalau dihubungkan dengan yang bait sebelumnya. Dangerous lah pokoknya mah. Berangkat lelah, tiba di rumah pun memejam kembali. Jadi karena rutinitas yang keterlaluan rutinitasnya, kurang ajar gitu. Jadi oishi itu takoyaki brother. Jadi berangkat, kita pulang nih malam gitu dengan apalagi khusus yang di kota-kota besar ya, macet nih, nyampe rumah lelah, cuman makan malam cuman seada-adanya, berhubungan dengan bersosialisasi dengan keluarga itu seadanya. Udah lelah nih, mungkin jam 9-10 bergadget ria tidur. Besok karena mungkin katanya ada tidur yang kurang berkualitas, kita udah harus bangun pagi lagi jam mungkin 4:30 ya sebelum sholat, terus mandi, gitu terus, bangun sarapan, terus pergi lagi. Besok sorenya gitu lagi terus, belum tuntutan kerjanya, belum ini yang ini itu ini, pokoknya riweuh aja. Jadi dengan keriuhan itu tuh berangkat itu kita masih lelah, kita nggak fresh, kurang fresh. Terus nyampe rumah udah lelah, waktunya tidur lagi. Ini jelas-jelas membahayakan. Ya itu, membahayakan. Untuk kitanya tuh membahayakan lah. Kita bisa terserang depresi. Wes, keren nggak? Waktu menjadi-jadi semakin cepat, harus diarung lari. Jadi si waktu itu jadi karena tuntutan pekerjaan ya, si waktu itu terasa jadi semakin cepat hitungannya gitu. Detiknya tuh serasa mempercepat gitu. Tapi ya nggak segitunya sebenarnya. Karena
kitanya gitu, karena persepsi kita dalam kesehariannya itu yang wah ini tugas ini, besok harus gini. Sampai rumah tidur kurang berkualitas, ya hubungan dengan keluarga pun kurang berkualitas ya sosialisasinya. Jadi recharge kita, refill dari dari non materi kitanya kurang maksimal lah gitu, kurang memenuhi kuota lah gitu ya minimal. Itu nggak support ke fisik kita, ke jasadi kita gitu. Apalagi dengan itu karena waktunya yang berkesan seperti semakin cepat dan harus diarung oleh lari gitu ya. Ya identik dengan semakin cepat, percepatan lah gitu ya, kita semakin lelah, semakin depresi. Kolega otak dan hati tak terhubung, juga teralienasi. Nah, yang menjadi masalah karena kita harus terlalu sebuah era nih di mana hampir mungkin lebih lah dari persentasenya itu untuk selalu logic gitu, everything must be logically. Jadi harus selalu logika masuk hitungan, harus terorganize, harus terprediksi, harus ya selalu serba terhitung, terintegrate with everything lah gitu ya, hitung-hitungan. Jadi itu mengkebiri perasaan kita gitu dengan hati kita. Jadi sebuah era di mana zaman modern ini hati kita agak sedikit terkucilkan karena semuanya harus selalu terhitung akuntabel gitu. Ya pokoknya terilmiahkan lah gitu, harus terhitung, terprediksi, terdata gitu. Ya yang seperti itu, yang ilmiah itu bagus memang. Tapi untuk yang yang saya perhatikan nih, dengan ya lagi mencoba mendalami lah ya, nggak ahli-ahli banget, ini mah spekulasi sih mungkin ya. Jadi otak sama hati itu harus diusahakan seimbang sebenarnya, karena khususnya di Al-Quran ya, banyak ayat-ayat yang mengajak manusia untuk berpikir. Manusia berpikir, tersebar lah. Jadi banyak ayat-ayat yang mengajak manusia terus berpikir gitu, karena kita punya otak. Tapi di satu sisi banyak juga ayat-ayat yang menyoroti sakitnya hati itu. Berarti kalau sakitnya hati, berarti ada sebuah perilaku kegiatan keseharian kita yang menyebabkan hati kita itu sakit. Heart ya, bukan hati hati itu ya pokoknya si hati organ gitu, maksudnya hati jantung gitu, si perasaan kita gitu. Nah, banyak juga yang menyoroti bahwa manusia itu yang hatinya sakit, hatinya buta gitu, hatinya tidak bisa melihat karena terkebiri gitu, teralienasi juga gitu si hati itu. Yang menurut si nih, jadi si otak sama perasaan ini, pikiran sama perasaan, hati dan pikiran tuh sebenarnya harus match gitu, harus seimbang, harus saling mengiringi gitu, harus saling mengkoreksi gitu, harus saling mendukung juga gitu, karena Islam tuh mengedepankan keseimbangan berpikir dan hati. Karena ada hal-hal yang memang bisa dipikir di dalam masuk ranah pikiran yang ilmiah itu ranah ilmiah, tapi ada hal-hal yang masuk dalam hal hati, perasaan gitu. Nah, Rob kita itu yang saya bisa tangkap ya, si tangkap, mereka harus saling match gitu, saling mengisi, mendukung, mensupport gitu. Mereka harus saling dalam frekuensi yang sama gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau yang si perhatikan sih begitu gitu. Jadi ya itu, karena pikiran kita tuh membutuhkan momen-momen refresh juga. Jangan terlalu berlebih berpikir. Begitupun dengan si hati ini, perasaan kita. Mereka juga harus beraktivitas tapi tidak boleh terlalu berpikir. Hati itu harus didukung oleh pikiran. Perasaan harus didukung dengan pikiran. Pikiran pun harus didukung dan saling berkaitan dengan
pikiran dengan hati, hati dengan pikiran itu saling mengisi gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau terlalu mereka dipisahkan, ya apa bedanya dengan mesin gitu. Manusia kalau hati dan pikiran dan perasaannya dipisah, apa bedanya dengan mesin gitu. Nggak, ya sama aja, kurang lebih sama gitu. Karena manusia di samping punya akal, punya pikiran dan hati, ya mereka berdua harus berkolaborasi gitu. Untuk misalnya dalam memilah kebenaran dan keburukan. Hati dan pikiran harus saling, mereka bekerja sama nih untuk memetakan keburukan itu seperti apa, kebenaran itu seperti apa. Mungkin ya, Kolega Ya ini si mencoba mensarikan mengambil lah hikmahnya sedikit dari Al-Quran tuh mungkin seperti itu gitu. Karena ya ada di Al-Quran gitu. Ya Allah tidak pernah istilahnya melebih-lebihkan si berpikirnya gitu. Tapi Allah pun menyoroti hatinya gitu. Mengajak kita untuk berpikir dan menyoroti hati yang sakit. Dan mereka kan, kita punya dua unsur itu, manusia itu gitu. Jadi harus sering connecting gitu, harus terhubung gitu, connecting mador. Aduh, lanjut ke babak berikutnya, ke baris berikutnya, Kolega terkadang mereka disapa impian yang dulu, impian saat dunia masih bukan alam yang rancu, hanya membuat titik air mata membayang kaku, mencipta relung tanya tak terjamah pekat dan saru. Nah, Kolega terkadang di sela-sela rutinitas kita yang luar biasa lah, manusia modern gitu kan, yang harus selalu tepat waktu, cepat, pokoknya berhubungan dengan percepatan yang luar biasa lah. Kita pesan makanan pengen cepat, kita pengen pergi kemana pengen cepat, kita pengen dapat informasi pengen cepat, kita nge-WA belum dibalas galau. Ya pokoknya selalu berhubungan dengan hal-hal kecepatan. Nah, termasuk dalam pekerjaan dan rutinitas itu tadi. Pastilah ada momen-momen kita selalu terbayang dengan misalnya mungkin sekarang kerjanya atau bisnisnya apa, ternyata mungkin dulu punya cita-cita yang berbeda. Adalah sebagian orang pasti, ya Asim juga gitu, merasakan gitu. Jadi, dulu tuh pengennya ini, kenapa sekarang jadi begini? Ya ini di luar masalah untuk mensyukuri tidak mensyukuri ya. Cuman ada momen-momen yang, apalagi kalau kita terbawa arus di rutinitas tadi itu, yang sibuk banget lah gitu ya, generasi sekarang Z ya, Gen Z ini, yang sangat identik dan kecepatan itu, terkadang kita balik lagi gitu, terfikirkan, maksudnya bukan balik, terfikirkan momen-momen dulu yang misalnya dulu aku pengen ini, belum bisa sampai sekarang ternyata teralihkan jadi bekerja atau berproyek di mana. Dulu gue pengen bikin ini, misalnya ke pending dulu. Nah, adalah momen-momen yang di ketatnya gitu waktu ini, di rushnya waktu zaman era sekarang ini, adalah momen-momen kita untuk mengingat masa lalu atau impian kita masa lalu itu seperti apa. Impian saat dunia masih bukan alam yang rancu. Jadi momen dulu kita, ya ini untuk kalimat dan istilah untuk mempertegas kalimat sebelumnya. Impian saat dunia masih bukan alam yang rancu. Jadi kita masih serba pasti, karena maksudnya dalam hal di satu sisi ya, kita masih ada di arah untuk mewujudkan apa yang kita pengen saat itu gitu. Kita belum teralihkan, atau misalnya ada dan kesempatan lain yang lebih misalnya menjanjikan. Kita masih punya idealisme yang pengen, gue pengen ini, aku pengen itu, aku pengen jalan proyek ini, tapi itu ternyata entah tertunda atau gagal atau terpaksa harus mundur selangkah dulu, dan kita akhirnya menjadi mengerjakan hal yang lain gitu. Ya adalah momen-momen seperti itu ya, setiap manusia itu
hanya membuat titik air mata membayang kaku. Jadi mungkin di saat kita lelah khususnya biasanya suka flashback lah kita ke belakang, ke waktu ke belakang yang kadang kita agak bukan terenyuh sih, terbawa emosi, bukan terbawa emosi, apa sih kalau bahasa Jawa tuh berebes mili gitu sih, sedikit menitik gitu air mata. Ya karena mengingat momen masa lalu itu tadi di saat kita sekarang yang ada di arus cepat kehidupan itu, kita teringat ya, membuat momen sedikit flashback itu berebes mili lah kitanya. Terseduh apa ya? Berebes mili, nantilah si cari artinya. Berebes mili itu apa? Mencipta relung tanya yang tak terjamah pekat nan saru. Jadi momen itu menciptakan relung tanya, momen pertanyaan yang ada timbul dalam hati kita gitu, dalam pemikiran kita di suatu titik yang kita mikir, kita bener nggak ya gitu selama yang telah kita lakukan saat ini, puas nggak nih kita gitu dengan hasilnya. Mengacu yang tadi di bait pertama kalau nggak salah ya, apakah akan dihianati apa sih, taruh si lihat dulu ya, lupa. Takutnya mereka dihianati masa depan. Nah, kolega nah, jadi di momen ini, di saat kita mungkin mengalami ya kelelahan, kebosanan, ada momen kita untuk melihat flashback ke belakang tentang cita-cita dan apa yang kita kerjakan. Ada momen kita yang benar nggak sih gitu, yang telah kita lakukan selama ini. Kira-kira oke nggak nih hasilnya gitu. Kira-kira gue puas nggak ya sama hasilnya gitu. Ya, terkadang ada orang juga gitu, dia mendapatkan banyak uang hasil dari proyeknya, dari kerjaan, tapi kadang dia ngerasa, tapi yang gue kerjain ini bukan gue banget nih gitu. Gue nggak puas gitu. Itu kadang momen-momen yang pertanyaan yang timbul di saat rutinitas keseharian dan kita terlaju oleh arus kehidupan yang cepat ini gitu. Momen-momen seperti itu yang membuat kita jadi bertanya, kita happy nggak nih? Banyaklah pertanyaan gitu kan, si relung tanya tadi memunculkan. Kalaupun yang lagi berusaha nih, bagus nggak nih hasilnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh saling bisa muncul entah di saat yang mana gitu. Kita happy nggak ya dengan apa yang kita lakukan? Oke nggak nih ya hasil bisnis gua ini gitu. Terus di saat mendapat hasil bagus, ternyata ada sedikit di hatinya, hasilnya oke sih gitu, pendapatannya gede nih, tapi kok gue nggak happy ya. Nah, biasanya 3 pertanyaan ini. Ya, mungkin ada pertanyaan lainnya, cuman yang si pikir yang keingetan itu 3 ini. Nah, itu yang 3 pertanyaan lah kurang lebih ya yang muncul di saat kita ada di era modern di tahun 2021-an ini yang akan pertanyaan-pertanyaan itu muncul kepada diri kita. Ya khususnya ya buat yang sedang mengaruhi hidup lah biasanya. Itu akan muncul tuh gitu. Ya kita ya balikin aja ke kitanya. Apakah kita bahagia? Apakah proyek ini atau kerjaan ini akan berhasil? Kalaupun misalnya berhasil, kenapa ya gue nggak happy gitu. Ya itu pertanyaan yang untuk masing-masing kita mungkin ya. Ya apa yang kita rasain? Luar biasa para kolega puisi yang berjudul Teralienasi ini. Ya itu berakar semua dari salah satunya dari si pikiran dan perasaan kita, dari otak dan hati kita yang
mungkin sebenarnya mereka tidak bisa terpisah satu sama lain gitu. Mereka harus saling mendukung, mereka berdua harus saling melengkapi, mereka harus saling terintegrated gitu. Gitu. Jangan sampai teralienasi, karena justru kalau teralienasi dampaknya mungkin akan lebih parah. Mungkin kita tidak bersyukur, kita mungkin salah satunya bisa jadi depresi juga, stres, suntuk banget, bosan abis. Ya setidaknya kalau insya Allah ya, kalau pikiran dengan hati kita dicoba ya kedua hal itu saling terkait gitu. Setidaknya kita bisa bersyukur gitu. Oh, ya lumayan lah masih bisa gini. Ya tinggal terserah kita mau apa langkah selanjutnya. Ya kembali ke kitanya masing-masing kan, dengan keinginan dan pikirannya dan targetnya seperti apa. Minum dulu sedikit kalau Om. Haus. Oke kalau Om, dicukupkan hingga ini. Semoga berkenan, semoga menambah wacana literasi, menambah hasanah. Ya sedikit berpikir juga, menambah hasanah. Apalagi ya dalam kehidupan kita masing-masing nih ya para kolega Om. Semoga berkenan. Oh ya terima kasih yang udah nonton, udah ngasih like, yang sudah perhatian sama vlognya si ini, si monolog. Ya semoga bermanfaat lah. Minimal jadi tontonan kalian. Oke kolega Om, bertemu di episode berikutnya di lain waktu. Bertemu lagi, tetap jaga kesehatan kalian, tetap menyebarkan semangat kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.